Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Nisa Misadi di program Baca Sirah 60 Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita akan menuju ke sahabat yang ke-37 di dalam buku ini, yaitu Utbah bin Ghazwan. Kata-kata mutiaranya, besok kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang menggantikanku. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Dalam barisan orang-orang yang masuk Islam di awal waktu, dalam barisan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dalam barisan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, dalam barisan ahli panah pilih tanding yang banyak berkorban untuk Islam, ada seorang laki-laki tinggi dengan wajah bercahaya dan hati yang khusyuk. Dialah Utbah bin Ghazwan. Dialah orang yang ketujuh yang masuk Islam, berjanji setia kepada Rasulullah, siap menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang kejam dan sewenang-wenang. Pada hari-hari pertama Islam, saat penderitaan dan kesulitan banyak menghadang, Utbah bersama rekan-rekan muslimnya tetap teguh memegang pendirian. Keteguhan yang di kemudian hari menjadi makanan dan penyubur bagi hati nurani manusia. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Utbah masuk dalam daftar orang-orang yang hijrah. Tetapi kerinduannya kepada Nabi SAW tidak membiarkannya menetap di sana. Ia bersegera menempuh perjalanan jauh kembali ke Makkah dan menetap hingga datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Ia pun hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin yang lain. Semenjak orang-orang kafir Quraisy melakukan gangguan dan melancarkan peperangan, Utbah selalu membawa panah dan tombaknya. Ia jago melempar tombak dan panah. Bersama kaum muslimin yang lain, ia hancurkan dunia lama yang penuh kedustaan dan kesyirikan. Ia tetap menyandang senjatanya, meskipun Rasulullah telah wafat. Ia terus berjihad dari satu daerah ke daerah yang lain. Kiprahnya dalam pertempuran melawan Persia sangat luar biasa. Khalifah Umar mengirimnya dengan membawa pasukan ke Ubullah untuk membebaskan wilayah itu dari cengkraman orang-orang Persia yang menjadikan Ubullah sebagai batu loncatan untuk menghancurkan Islam yang telah banyak membebaskan negara-negara jajahan mereka. Sebelum berangkat, Khalifah Umar berpesan kepadanya, "Berangkatlah bersama pasukanmu hingga tiba di perbatasan negeri Arab dan negeri Persia. Berangkatlah, berkah dan kemudahan dari Allah akan menyertaimu. Ajaklah ke jalan Allah siapa saja yang mau, dan bagi yang menolak, ia harus membayar pajak. Jika tidak mau masuk Islam dan tidak mau membayar pajak, hanya pedang yang cocok untuk mereka. Tetap teguh dalam menghadapi musuh dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu." Dengan pasukan yang jumlahnya tidak terlalu besar, Utbah berangkat hingga sampai di Ubullah. Orang-orang sudah menghimpun satu pasukan terkuat mereka untuk menghadapi pasukan Islam ini. Utbah menatap pasukannya. Ia berdiri di depan pasukan, membawa tombak yang belum pernah meleset dari sasarannya. Ia berseru, "Allahu Akbar, dia pasti menepati janjinya." Seakan ia telah membaca peristiwa yang akan terjadi. Sebab pertempuran ini berjalan dengan mudah dan Ubullah berhasil dibersihkan dari kesewenangan dan kekejaman tentara Persia. Allah benar-benar menepati janjinya. Pembangunan kota Ubullah berkembang pesat dan akhirnya berganti menjadi kota Basrah. Di sana berdiri sebuah masjid besar yang indah. Utbah ingin meninggalkan kota Basrah dan kembali ke Madinah. Ia tidak ingin lagi menjabat sebagai wali kota Basrah. Akan tetapi, Khalifah Umar tetap menginginkannya menjadi wali kota Basrah. Utbah tunduk pada perintah Khalifah. Ia menjadi imam sholat, mengajarkan Islam kepada masyarakat, memutuskan perkara dengan adil, dan memberikan contoh keteladanan dalam sifat zuhud, kesolihan, dan kesederhanaan. Tidak henti-hentinya ia memerangi pola hidup mewah dan berlebihan dengan segala kemampuannya hingga dibenci oleh mereka yang terlelap dalam godaan, kesenangan, dan hawa nafsu. Utbah berpidato di depan mereka.
Demi Allah, sesungguhnya aku adalah muslim ketujuh. Saat itu, kami berjuang bersama Rasulullah tanpa makanan sedikit pun. Hanya dedaunan pohon, hingga lambung kami terluka. Suatu hari, aku mendapatkan sepotong kain. Kain itu kupotong menjadi dua. Sepotong untuk Sa'ad bin Malik dan sepotong untukku. Utbah menjauhi kesenangan duniawi untuk menjaga keimanannya. Sebagaimana ia juga mengkhawatirkan hal yang sama terhadap kaum muslimin. Karena itu, ia selalu mengajak mereka untuk hidup sederhana. Banyak pihak yang mencoba mempengaruhinya agar berubah dari pola hidupnya. Engkau ini seorang penguasa dan sudah selayaknya menikmati semua kesenangan duniawi. Seperti itulah yang dilakukan penguasa-penguasa terdahulu. Masyarakat yang tinggal di sini juga terbiasa dengan gaya hidup mewah dan berpenampilan wah. Inilah sebagian upaya mereka. Namun dengan tenang Utbah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari menjadi besar dalam urusan duniawi, tetapi menjadi kecil di mata Allah. Ketika masyarakatnya berat menerima pola hidup sederhana yang ia perjuangkan dengan gigih, ia berkata kepada mereka, besok akan ada para pemimpin lain menggantikanku. Musim haji pun tiba. Ia mewakilkan urusan kota Basrah kepada seorang temannya. Ia lalu berangkat haji. Seusai melaksanakan haji, ia pergi ke Madinah menghadap Khalifah Umar. Di sana, ia memohon kepada Khalifah untuk membebaskannya dari jabatan wali kota. Akan tetapi, Khalifah tidak mengabulkan permintaannya. Khalifah sangat membutuhkan orang-orang zuhud yang sama sekali tidak tertarik dengan urusan dunia. Padahal kebanyakan orang mati-matian mengejarnya. Khalifah selalu mengatakan kepada mereka, kalian letakkan tanggung jawab di pundakku, lalu kalian meninggalkanku sendirian? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan kalian dari tanggung jawab ini. Jawaban itu juga yang diberikan kepada Utbah bin Ghazwan. Utbah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali patuh pada perintah Khalifah. Maka ia menaiki kudanya dan berangkat ke Basrah. Sebelum berada di punggung kudanya, ia sempatkan menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan dan berdoa, memohon kepada Allah untuk tidak dikembalikan ke Basrah dan jabatan wali kota. Ternyata doanya dikabulkan. Dalam perjalanan menuju Basrah, ajal menjemputnya. Ruhnya terbang menghadap Sang Pencipta dengan sukacita atas apa yang pernah ia perbuat, atas kezuhudannya, atas nikmat yang diterimanya, dan atas pahala yang disiapkan untuknya. Radhiyallahu anhu, Utbah bin Ghazwan.